Kembali di Hidup Sehat Plus, pemirsa. Sekarang saya masih bersama dengan Dr. Selin, tapi ada pendatang baru nih, yakni Mas Dava yang mengalami cedera saat berolahraga atau bermain padel. Kita akan membahas lebih mendalam, masih melanjutkan topik kita yang tadi ya, mengenai cedera saat berolahraga, salah satunya saat bermain padel. Nah, Mas Dava mungkin bisa diceritakan nih, sudah berapa lama mengalami cedera dan gejala awalnya seperti apa sih, Mas? Oke, jadi sedikit cerita ya Mbak. Jadi dulu tuh pertama kali ikut olahraga tuh udah dari kecil. Tapi mulai cedera itu di sekitar 2 tahunan yang lalu. Jadi sempat kejadian waktu aku main futsal, terus sempat pivot aku lutut bagian kiri itu ketimpa sama musuh atau lawan. Jadi setelah itu cukup lama bengkak dan nggak bisa jalan. Terus akhirnya coba untuk ke fisioterapi dan ya setelah itu baru diketahui kalau ternyata tuh lutut aku cedera gitu. Gitu ya. Selain fisioterapi, penanganan apa lagi yang Mas Dava lakukan? Paling selain fisio paling karena waktu itu disuruhnya untuk penguatan otot aja. Jadi ya aku kuatin otot di bagian khususnya di lutut kiri aku. Jadi di paha, betis, bagian kiri terutama gitu sih. Tapi kan Mas Dava hari ini tetap main padel nih, Tetap. walaupun diketahui ini Mas Dava mengalami cedera. Betul. Dokter, kalau tadi pembahasan kita kan sebenarnya nggak boleh tuh katanya, kalau lagi cedera harus istirahat. Melihat Mas Dava nih gimana? Nah, ada yang pengen satu hal saya tanyain ke Dava nih. Boleh. Setelah pasca fisioterapi dan penguatan otot, apa yang Dava rasakan setelah itu? Kadang kalau aku juga orangnya suka lari, kadang tuh kalau lari suka lebih capek bagian kiri daripada kanan gitu ya. Apalagi kadang juga kalau mungkin lutut kan suka gini-gini ya. Kadang tuh kalau dibengkokin itu suka bunyi, ada kadang kretek-kretek gitu. Nah kadang tuh itu sering terjadi gitu loh. Sama mungkin paling keseimbangan sih. Kayaknya nggak tahu ini bener apa enggak, tapi kadang tuh keseimbangan tuh kayak lebih seimbang kalau kanan yang numpuk, bukan kiri yang numpuk gitu. Oke. Dokter mungkin bisa menanggapi? Nah, jadi sekarang mungkin kita akan bahas tentang komponen normal pada area lutut. Ya, jadi sering banyak teman-teman yang nggak paham nih. Nah, untuk lutut kita sebenarnya komponennya kompleks. Jadi dia memiliki 2 kestabilan, yaitu kestabilan dinamis atau otot dan kestabilan statis. Nah, kestabilan statis ini adalah kestabilan yang diam. Contohnya adalah ligamen ataupun meniskus. Meniskus adalah shock absorbernya area lutut. Jadi lutut kita juga memiliki shock absorber. Ya, jadi yang menahan ketika lutut kita lompat atau menahan goncangan. Ya. Nah, yang Dava rasakan pada saat itu adalah fase akut, di mana fase nyeri sangat tinggi. Fase nyeri akan berada kurang lebih 2-3 bulan, fase inflamasi. Ya, ketika setelah fase akut selesai, dia akan menjadi kronik atau kompensasi dari tubuh kita, di mana tubuh kehilangan fungsinya. Meniskus kehilangan fungsinya, ligamen kehilangan fungsinya. Oleh karena itu, Dava pasti nyeri sudah tidak terasa lagi. Tetapi ketika aktivitas yang high impact terus-menerus, repetitif, pasti akan terasa nggak nyaman. Benar. Pertama, pasti merasa tidak stabil. Apalagi jika naik turun tangga, akan terasa nyeri, kekunci, bunyi. Ya, karena itu sudah fase kronik pada meniskus, robekan meniskus tersebut. Serta hilangnya kestabilan dari ligamen atau ACL. Kalau teman-teman pernah dengar, ACL adalah ligamen lutut bagian depan. Dokter, ini ada fakta atau mitos? PJ tradisional sebagai pengobatan alternatif ini dapat membantu menyembuhkan cedera saat berolahraga. Fakta atau mitos? Jadi itu adalah mitos, big no. Kita memperbaiki karena kita sudah tahu semuanya, analogi di belakang semua itu. Jadi seharusnya apa yang harus dilakukan ketika seseorang mengalami cedera, dokter? Dari gejala pertama? Ya, jadi pertama kali disebut namanya gejala akut. Ketika pertama kali, nyeri pasti akan meningkat. Betul. Bengkak. Banget dong. Hingga tidak bisa jalan. Pada saat ini, kurangin exercise yang memprovokasi. Pertama, pasti. Yang kedua, lakukan namanya RICE. Rest, ice, compression, elevation. Ya, istirahat paling tidak minimal 10-14 hari. Kompres es, 10-15 menit. Yang ketiga, lakukan compression atau bebat dengan elastic bandage. Ya, yang keempat, elevasi. Elevasi tungkai lebih tinggi dibanding dada. Itu. Dan jika selama 2 minggu tidak membaik, teman-teman wajib ke dokter ortopedi. Karena kita akan menegakkan diagnosis teman-teman dan kita akan membawa teman-teman untuk back to sport lagi. Jangan pernah takut ke dokter.
Tapi ada nggak sih gerakan stretching untuk para pemula yang bisa dipraktikkan juga nih di rumah ketika mereka ingin berolahraga, atau mungkin salah satunya seperti berolahraga pedal? Ada dong. Ada. Apa tuh dok? Mungkin bisa dipraktekin? Nah, salah satu tips ya. Jadi ketika pemanasan atau stretching ada dua jenis. Yang pertama namanya stretching statis atau kita diam di tempat. Dan yang kedua adalah stretching dinamis. Ya, stretching statis itu adalah contohnya seperti ini yang biasa kita lakukan. Ya, ke depan serta ke belakang. Wah. Serta dapat juga menggerakkan pada pergelangan tangan. Ini adalah stretching statis. Untuk stretching dinamis, itu kita akan memproses otot kita. Seperti contohnya squat, lunges, ya, olahraga pada bahu. Karena ini akan memberikan pemanasan untuk otot-otot yang kita gunakan. Itu bedanya. Dan seringkali teman-teman hanya melakukan stretching statis tanpa adanya stretching dinamis. Padahal stretching dinamis di mana dia meningkatkan untuk heart rate, dia akan membantu untuk memproses si otot kita menjadi pemanasan terlebih dahulu. Ya, gitu. Dokter, terakhir nih, mungkin tips kali ya untuk para pemirsa Hidup Sehat Plus di rumah agar lebih aman dan juga ketika berolahraga tetap bisa fun tanpa harus mengalami cedera. Ada dong. Jadi ada 6 tips penting nih. Nah, tips yang pertama adalah pemanasan yang tadi kita udah sebutin, 10-15 menit. Yang kedua, teman-teman harus tahu tips untuk pedalnya, gimana teknik yang benar. Ya, seringkali kalau misalnya ketika teknik the volley atau smash, posisi bahu kita akan menjadi ke belakang. Dan dengan ketika endorfin ya, ketika udah senang, kita akan memukul sekuat tenaga. Betul. Sampai coaching penting ya dok? Penting banget. Sampai akhirnya kita cedera siku dan bahu. Ya. Nah, yang ketiga, pemilihan raket juga sangat penting. Jadi raket yang tidak terlalu berat juga membantu untuk kekuatan pada pergelangan tangan hingga tidak menjadi overuse. Ya, selain itu tadi olahraga otot. Ya, yang kelima perlunya namanya pendinginan juga. Ya. Selain itu yang terakhir, intensitas untuk latihan pedal juga harus diperhatikan. 1-2 kali seminggu selama 45-60 menit itu sudah cukup untuk beginner pedal. Lain halnya dengan untuk senior pedal. Kita harus memberikan jeda selama 2 hari, 2 kali 24 jam. Oke, wah menarik sekali ya paparannya, ini sangat informatif sekali. Dan ini dapat membantu dan mengedukasi masyarakat yang menyaksikan Hidup Sehat Plus hari ini agar lebih aware lagi saat bermain pedal dan juga berolahraga. Dan terima kasih juga Mas Dava sudah membagikan ceritanya kepada kami dan semoga Mas Dava lekas pulih ya. Amin. Terima kasih juga dok atas tips and triknya dok. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian Hidup Sehat Plus TV One. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Hidup Sehat Plus. Demikian selama 30 menit kita sudah menemani Anda. Dan saat ini saya mau melanjutkan bermain bersama dengan Mas Dava dan juga Dr. Selin. Sampai juga pemirsa.